Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nita Sofia yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempraktekkan model pembelajaran PBL dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari kelompok 1 dan 4 yang sudah bersedia menjadi audiens kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Lasti Anggraini, dan Hani Fridena, dan Anissa Rilma Yulia. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu model pembelajaran PBL. Jadi, model pembelajaran PBL atau pembelajaran berbasis masalah ini adalah sebuah pendekatan yang memberikan pengetahuan baru kepada peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan begitu, pendekatan ini adalah pendekatan pembelajaran partisipatif yang bisa membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, karena dimulai dengan masalah yang paling penting dan relevan atau bersangkut paut bagi peserta didik, dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistik atau nyata. Selanjutnya, praktek model pembelajaran PBL akan dipresentasikan oleh Hani. Kepada Hani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Rasti. Oke, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran akuntansi dasar tentang materi kita yaitu persamaan dasar akuntansi. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang persamaan dasar akuntansi, Ibu mau kalian semua untuk melihat video yang udah Ibu sediakan. Nanti Ibu akan bertanya apa yang ada isi dari video tersebut. Baiklah, setelah kita bersama-sama mengamati tentang video tadi, ada yang bisa menyebutkan apa saja isi dari video yang dapat kalian tangkap tadi? Silakan tunjuk tangan. Silakan, Fatana Rasida. Izin Bu, dari video tadi itu adanya transaksi jual beli Bu. Bagus. Ada lagi? Moza? Sama Bu, yaitu transaksi jual beli Bu, yang dimana eh, ter- orang tersebut membeli mie goreng dan sabun cuci. Bagus sekali. Benar. Nah, jadi dari video tadi itu adalah menjelaskan tentang adanya transaksi. Misalnya itu transaksi penjual. Lalu ada konsumen membeli barang sebanyak 100.000 tadi kan. Pembelian ini disebut dengan kas masuk. Lalu kita cari contoh yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti mendapatkan jajan kan setiap sebelum berangkat sekolah. Benar kan? Nah, Benar Bu. misalnya jajan kalian mendapatkan setiap pagi itu 20.000. Itu tuh dalam akuntansi, persamaan dasar akuntansi, itu kita anggap sebagai modal awal. Lalu nanti pas jam istirahat, kalian akan ada jajan nanti atau beli buku atau beli pulpen kan. Maka pengeluaran itu akan dicatat nanti pada persamaan dasar akuntansi. Bagaimana pencatatannya? Ibu akan menjelaskan setelah ini. Kita lanjut saja ke perjalanan materi ya. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian persamaan dasar akuntansi.
Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta yang diperoleh dari pemilik perusahaan, yaitu modal, sedangkan harta yang diperoleh dari pihak lain yang disebut liabilitas. Persamaan dasar akuntansi tersebut menunjukkan posisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam persamaan dasar akuntansi, ada 5 komponen persamaan dasar akuntansi. Komponen yang pertama yaitu harta atau aset. Harta atau aset adalah sebuah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Aktiva ini terdiri atas bagian-bagian, yaitu yang pertama, aset lainnya atau other asset. Other asset ini seperti investasi jangka panjang. Yang kedua yaitu ada aset tetap berwujud atau fixed asset. Ini contohnya seperti tanah, gedung, peralatan, dan alat angkut. Yang komponen yang kedua yaitu ada utang atau kewajiban atau bisa kita sebut sebagai liabilitas. Utang atau kewajiban adalah kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Berdasarkan jangka waktu pelunasan utang, kewajiban ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada kewajiban lancar atau biasa kita sebut current liabilities, yaitu utang yang harus dilunasi dalam waktu yang tidak lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, ya kan? Yang termasuk dengan utang lancar itu pertama, utang dagang atau utang usaha. Yang kedua, utang wesel atau wesel bayar. Yang ketiga itu penghasilan diterima di muka. Yang keempat adalah beban yang harus dibayar. Yang kedua yaitu ada kewajiban jangka panjang atau long term liabilities, yaitu utang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam utang jangka panjang adalah yang pertama, utang hipotek, yang kedua, hutang obligasi, yang ketiga adalah kredit investasi. Yang ketiga, kewajiban lain-lain, yaitu utang yang tidak termasuk ke dalam kedua utang tersebut yang di atas. Contohnya, uang pinjaman yang diterima dari pelanggan. Komponen yang ketiga yaitu ada modal atau ekuitas. Modal adalah hak atau kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik atau owner equity. Modal perusahaan perseorangan adalah modal pemilik. Modal pada perusahaan persekutuan adalah setoran modal pada sekutu. Modal pada perusahaan terbentuk perseroan terbatas adalah modal saham. Modal perusahaan berbentuk koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan untuk entitas nirlaba modal yang disebut adalah kekayaan bersih. Komponen yang keempat yaitu adalah pendapatan. Pendapatan adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa atau barang yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh laba. Yang komponen persamaan dasar akuntansi yang terakhir adalah beban atau expense. Beban adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berakibatkan kurangnya jumlah harta perusahaan yang dapat dilakukan pada saat diperolehnya pendapatan atau sesudah pendapatan diperoleh. Baiklah, itu komponen dari persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya yaitu aturan dari pendebitan dan penkreditan. Dalam persamaan dasar akuntansi, hal yang harus kalian ingat adalah rumusnya itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi seluruh jumlah harta harus sama dengan total utang dengan total modal. Itulah ada konsep yang harus kalian pahami dalam persamaan dasar akuntansi. Untuk posisi aturan persamaan dasar akuntansi, yang pertama yaitu aset. Aset ada bertambah di debit dan berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit dan berkurang di kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit.
dan berkurang di kredit. Yang terakhir ada price bertambah di debit dan berkurang di kredit. Ada cara mudah untuk kalian menghafal untuk persamaan dasar akuntansi, yaitu dengan 5 jari. Yang perlu kalian ingat, yang jempol dengan kelingking itu ada aset dan modal, yang berarti eh, yang berarti mereka bertambah di debit dan berkurang di kredit. Yang 3 di tengah ini, mereka akan bertambah di kredit dan berkurang kredit, yaitu utang, modal, dan pendapatan. Itulah cara mudah untuk kalian mengingat persamaan dasar akuntansi. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah dalam pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam membuat persamaan dasar akuntansi yaitu yang pertama, yaitu kalian harus menyusun analisis transaksi ke persamaan akuntansi, kemudian membuat tabel persamaan akuntansi yang diperlakukan. Yang langkah yang kedua itu kalian menulis judul di atas tabel persamaan akuntansi yang membuat nama perusahaan, persamaan dasar akuntansi, dan tanggal periode akuntansi. Jangan sampai kalian lupa dalam membuat judul ya, karena itu sama juga dengan kepala. Kalau tidak ada kepala kan lucu juga. Yang langkah ketiga yaitu menulis judul pada setiap kolom tabel. Itu dimulai dari tanggal, jenis aktiva, jenis kewajiban, ekuitas, dan keterangan. Langkah yang keempat yaitu identifikasilah setiap transaksi. Apakah pengaruhnya terhadap aktiva saja, aktiva dan kewajiban, atau aktiva dan utang. Langkah yang kelima yaitu mencatat pada tabel persamaan akuntansi di kolom yang disesuai setelah jelas pengaruhnya terhadap transaksi apa. Baiklah, itulah yang konsep-konsep yang harus kalian pahami dalam persamaan dasar akuntansi. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut kepada contoh soal? Baik, Bu. Izin, Bu. Kenapa kita harus analisis terlebih dahulu transaksinya sebelum dicatat di tabel persamaan akuntansi ya, Bu? Seperti itu. Eh, kenapa kita harus kenapa kita harus menganalisis transaksi? Selain untuk mempermudahkan kita, analisis ini juga penting untuk kita tahu transaksi ini mempengaruhi akun apa, seperti akun dia mempengaruhi aset, kewajiban, atau ekuitas. Kalau kita salah dalam analisis, pencatatan kita nanti bisa keliru gitu. Sudah paham, Mas Fahrina? Sudah, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baiklah, eh, kita lanjut kepada contoh soal dan pembahasan. Yang pertama itu soal toko Sinar Mulia. Transaksi yang pertama yaitu selama bulan Januari, toko Sinar Mulia terjadi transaksi, yaitu tanggal 2 Januari. Pemilik menyetor uang tunai sebesar 15 juta sebagai modal awal usaha. Oke. Sebelum kita masuk kepada persamaan dasar akuntansi, baiknya kita menganalisis dulu akun apa yang terjadi pada penyetoran ini kan. Yang baiklah, akun yang terjadi adalah kita menyetor uang tunai, berarti kas bertambah sebesar 15 juta. Dia menyetor sebagai modal awal, berarti modal juga bertambah di sebelah kredit. Next. Inilah transaksi yang dapat kita lihat. Kas sebelah debit bertambah 15 juta dan modal sebelah kredit 15 juta. Paham? Kita lanjut kepada transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua yaitu perusahaan membeli perlengkapan toko sebesar 2 juta secara tunai. Berarti kalau perusahaan membeli perlengkapan, berarti otomatis perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan itu termasuk ke dalam aset. Jadi, kalau aset bertambah berarti itu di debit sebesar 2 juta dan pembelian perlengkapan ini terlakukan secara tunai, berarti dia akan mengurangi kas sebesar 2 juta sebelah kredit.
Nah, dapat kita lihat perlengkapan 2 juta di debit, kas 2 juta di kredit. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tanggal 10 Januari. Perusahaan membeli peralatan senilai 5 juta secara kredit. Lihat, kalian baca baik-baik secara kredit. Berarti yang mempengaruhi adalah akun utang. Membeli peralatan menambah aset perusahaan di sebelah debit. Dan 5 juta secara kredit pembelian peralatan berarti akan menambah utang. Utang bertambah akan berada di sebelah kredit. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Transaksi tanggal 15 Januari. Perusahaan menerima pendapatan secara tunai dari penjualan sebesar 3 juta. Berarti mereka mendapatkan uang, berarti kas akan bertambah sebelah debit. Dan penjualan pendapatan terjadi pendapatan bertambah sebelah kredit. Oke. Lanjut, yang tanggal 20 Januari perusahaan membayar utang sebesar 2 juta kepada kreditur. Berarti terjadinya pembayaran utang. Utang berkurang di sebelah debit karena mereka membayar dengan kas. Berarti kas berkurang di kredit. Jurnalnya adalah utang dagang pada kas sebesar 2 juta. Lanjut, kita akan memasukkannya ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Tabel ini sudah Ibu bilang tadi, tabel itu terbagi dua. Ada harta yang berada di sebelah kiri, dan ada pasifa yaitu utang dan modal di sebelah kanan. Aktiva, jumlah dari total aktiva harus sama dengan pasifa. Pasifa itu adalah utang ditambah modal. Tadi kan sudah kita analisis transaksi tanggal 2 Januari yaitu penambahan modal. Akun yang mempengaruhinya tadi sudah kita bahas yaitu kas sebesar 15 juta. Kas akan bertambah sebesar 15 juta dan modal akan bertambah sebesar 15 juta. Keterangan yang akan kita buat adalah modal awal karena di soal sudah tertera jelas bahwa pemilik itu menyetorkan modal awal perusahaan sebesar 15 juta. Yang kedua, tanggal 5 Januari, yaitu perusahaan membeli perlengkapan. Berarti perlengkapannya bertambah dan kasnya berkurang seperti yang sudah kita analisis tadi. Dapatlah perlengkapan sebesar 2 juta akan bertambah dan kas akan mengurangi kas karena telah membeli perlengkapan tadi 2 juta. Selanjutnya tanggal 10. Tanggal 10 tadi ada membeli peralatan. Berarti peralatan bertambah dan utang bertambah. Karena perusahaan membeli dengan secara kredit, berutang. Berarti utangnya bertambah. Keterangannya kita buat membeli perlengkapan. Keterangan jangan lupa dibuat ya. Itu tuh penting. Selanjutnya tanggal 15, yaitu perusahaan menerima pendapatan. Kalau pendapatannya itu akun yang berpengaruh adalah di persamaan dasar akuntansi adalah kas dan modal. Kas sebesar 3 juta, modal bertambah juga sebesar 3 juta. Kita buat itu pendapatan tunai keterangannya. Selanjutnya tanggal 20 adalah perusahaan membayar utang. Perusahaan membayar utang berarti utang berkurang, kas juga akan berkurang. Dapat kita lihat, utang usaha akan berkurang 2 juta, kas akan berkurang 2 juta. Kita jumlahkanlah semuanya. Dapatlah totalnya 21 juta di kolom aktiva dan 21 juta di kolom pasiva. Oke. Di sini apakah semua sudah paham atau adakah yang ingin bertanya terkait persamaan dasar akuntansi? Soal transaksi?
Habibi Silvi, silakan. Baik Bu, izin bertanya mengenai pendapatan. Kenapa pendapatan diletakkan di kolom modal pada tabel dalam persamaan dasar akuntansi? Sekian Bu, terima kasih. Nah, pertanyaan yang bagus. Kenapa pendapatan eh, diletakkan di modal pada persamaan dasar akuntansi? Di persamaan dasar akuntansi, kolom yang tersedia itu cuman aktiva dan pasiva, yaitu utang dan modal pasivanya. Tidak ada kolom pendapatan. Ah, kenapa mereka masuk kepada modal? Karena pendapatanku masuk kepada modal karena setiap kali usaha mendapatkan uang dari hasil jualan atau usaha, uang itu akan menjadi milik pemilik usaha. Nah, karena uang itu menjadi pemilik usaha, maka otomatis penambahan kekayaan atau modal si pemilik. Jadi itulah kenapa itu menambah akun modal itu. Paham, Silvi? Paham Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, sepertinya Ibu lihat sudah, Ibu Arab sudah paham semuanya ya. Selanjutnya, Ibu mau kalian mengerjakan soal studi kasus. Soal studi kasus tidak banyak, hanya 3 transaksi saja. Ibu mau kalian membuatnya secara lengkap, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, tabelnya sesuai dengan ketentuan persamaan dasar akuntansi, tidak lupa dengan keterangan. Ibu beri waktu kalian 10 menit saja. Setelah itu Ibu akan meminta untuk beberapa orang untuk mempresentasikan hasil dari jawabannya. Paham? Paham, Bu. Baik. Silakan dikerjakan soalnya dengan baik. Oke, anak-anak, ini udah 10 menit dari yang Ibu tentukan tadi. Ibu mau kalian mempresentasikan hasil yang kalian buat. Kalian jelaskanlah kepada teman-teman kalian. Ibu minta 2 orang lah. Siapa yang mau jadi orang pertama? Bagus. Nurul Aini, boleh jelaskan apa yang dibuat? Terima kasih Bu. Kalau menurut itu dengan studi kasus pada bulan Mei, toko berkah usaha melawan kegiatan usaha yang pada tanggal 1-nya pemilik menyerahkan uang pribadi sebesar 500.000 ke dalam kas usaha untuk mendukung operasional awalnya. Nah, kan dari pemilik usaha ini kan menyetorkan modal 500.000 berarti secara tunai. Nah, berarti kas itu kan bertambah Bu. Nah, bertambah di sisi aktiva dan sisi pasiva juga bertambah dikarenakan modal. Dengan keterangannya itu adalah modal awal. Lalu pada tanggal 2 Mei itu dibeli mesin cetak struk sebesar 200.000 secara kredit. Nah, karena membeli peralatan, maka pembayaran itu kan masih disebut dengan sebagai utang. Maka peralatan di aktiva itu bertambah dan utang di sisi pasiva itu juga bertambah sebesar 200.000. Dengan keterangan itu membeli mesin truk. Membeli mesin truk. Nah, selanjutnya pada tanggal 6 Mei diterima pendapatan sebesar 100.000 secara tunai. Dari toko berkah ini mendapatkan pendapatan itu sebesar 100.000 karena kasnya masuk. Berarti dia kas bertambah 100.000 di aktiva dan di pasiva itu sebagai pendapatan bertambah juga 100.000. Dengan keterangan itu pendapatan. Nah, maka kita akan menjumlahkan semuanya. Total aktiva itu kan tadi ada dari kas 600.000 dan peralatan tadi 200.000. Yang mana 600.000 ini diperoleh dari uang sebagai modal 500.000 dan dari pendapatan 100.000. Berarti 600.000 ditambah dengan peralatan untuk mesin struk tadi 200.000. Maka di sisi aktiva itu totalnya 800.000.
Lalu kita kembali lanjut ke pasifa itu, Bu. Tadi kan pada modal awal di sisi pasifa itu 500.000 dan ditambah dengan membeli mesin truk dengan utang itu 200.000 dan di pendapatan sebesar 100.000, maka total pasifa itu 800.000. Jadi keduanya itu balance. Terima kasih. Baik. Terima kasih Nurul atas jawabannya. Kita keep dulu. Ibu mau mendengar apa jawaban dari Esa Berlian. Silakan Elsa. Baik, Bu. Dari yang telah saya buat, yaitu pada tanggal 1 Mei itu pemilik menyerahkan uang pribadi sebesar 500.000. Jadi kasnya bertambah 500.000 pada tabel aktiva dan modal sebesar 500.000 di tabel pasiva dengan keterangan prive karena pemilik menyerahkan sebagai uang pribadi. Lalu pada tanggal 2 Mei, toko membeli peralatan yaitu mesin stroke seharga 200.000 namun belum dibayar. Maka peralatan aktiva bertambah 200.000 dan muncul utang usaha di pasiva sebesar 200.000 dengan keterangan beli mesin stroke. Lalu pada tanggal 6 Mei, toko berkah usaha mendapatkan pendapatan tunai seharga 100.000, yaitu kas bertambah 100.000 di sisi aktiva dan karena ini pendapatan, maka modal juga bertambah sebesar 100.000 di sisi pasiva dengan keterangan pendapatan. Jadi jumlah pada kolom aktiva yaitu kas ditambah dengan peralatan sebesar 800.000, sedangkan pada pasiva utang usaha ditambah dengan modal juga ada 800.000, Bu. Baik, terima kasih Elsa atas pendapat dan jawabannya. Baiklah, kita akan membahas jawaban dari kedua teman kalian, yaitu jawaban dari Nurul dan juga jawaban dari Elsa. Oke, kita lihat persamaan dasar dari toko berkah usaha, yaitu pada bulan Mei. Jawaban Nurul itu pada transaksi pertama betul, tapi disayangkan jawaban Elsa itu salah. Jawaban kalian dalam menentukan posisi dari persamaan dasar akuntansi, apakah dia aktiva, pasiva, itu sudah benar. Tidak ada yang salah. Tetapi sangat disayangkan itu tadi bagian Elsa pada kolom keterangan. Pada transaksi pertama, Elsa membuat itu private. Ya kan? Padahal yang sebenarnya itu adalah jawabannya adalah modal usaha. Kenapa begitu? Karena itu bukan private, melainkan modal usaha yang diberikan. Yang artinya pemilik menambahkan uang ke usahanya, bukan mengambil uang dari usahanya. Sebagaimana pengertian private tadi, yaitu pengambilan uang oleh pemilik usaha. Jadi, walaupun perhitungan saldo akhirnya sama, tetapi keterangannya salah, maka itu akan tetap salah ya. Elsa, dapat dipahami? Kedepannya itu akan menjadi modal usaha, bukan private. Baik, Ibu lihat kalian sudah paham persamaan dasar akuntansi ya. Beri tepuk tangan untuk Elsa dan Nurul atas jawabannya. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang persamaan dasar akuntansi. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran ini adalah akuntansi dapat diartikan sebagai rangkaian proses yang meliputi kegiatan-kegiatan mengidentifikasikan, pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan, dan penafsiran tentang informasi keuangan yang terjadi pada suatu unit usaha sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini tentang materi persamaan dasar-dasar akuntansi. Ibu harap kalian dapat mempelajarinya lebih lanjut di rumah ataupun di tempat-tempat lainnya yang membuat kalian nyaman untuk belajar. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baiklah, saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hani yang telah mempraktekkan model pembelajaran PBL dan terima kasih juga kepada teman-teman dari kelompok 1 dan 4 yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian tugas ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.